Bab 13. Perjalanan kami yang berikutnya membawa kami ke timur lagi, melewati pegunungan Alpen Julian, kota kecil Kostanjevica, tempat-tempat pohon kastanya. Memang penuh kastanya saat itu, beberapa sudah berjatuhan, sehingga kalau salah melangkah di jalan berbatu-batu, kau bisa terpeleset ketika menginjaknya. Di depan rumah wali kota, yang aslinya dibangun sebagai tempat tinggal birokrat Austro-Hungaria, kacang-kacang yang cangkangnya kelihatan berbahaya itu bertebaran di mana-mana, bagaikan kerumunan landak kecil. Ayah dan aku berjalan perlahan-lahan, menikmati akhir hari musim gugur yang hangat, dalam dialek setempat. Musim gugur seperti ini disebut musim panas Kipsi, kata seorang wanita di toko pada kami. Dan aku membayangkan perbedaan besar antara dunia barat yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari sini, dan dunia timur ini, hanya sedikit di selatan Emona. Di sini semua barang di toko terlihat sama, dan para penjaga toko pun kelihatan persis satu sama dengan yang lain, dengan mantel kerja berwarna biru dan sal kembang-kembang. Gigi mereka yang berlapis emas atau toko baja tahan karat berkilauan waktu mereka melayani kami di toko, yang rak-raknya hampir separuh kosong. Kami tadi membeli coklat besar sebagai tambahan bekal piknik kami yang terdiri atas irisan salami, roti tawar coklat, dan keju. Lalu ayah membawa beberapa botol narangka favoritku, minuman jeruk yang mengingatkanku pada Ragusa, Emona, Venesia. Pertemuan terakhir di Zagreb selesai kemarin, sementara aku menyelesaikan PR sejarahku dengan gaya berbunga-bunga. Ayahku sekarang ingin aku belajar bahasa Jerman juga, dan aku menyambutnya dengan semangat. Bukan karena dia memaksa, tapi karena tanpa disuruh pun aku memang ingin. Aku akan mulai besok, menggunakan buku yang dibeli di toko buku bahasa asing di Amsterdam. Aku memakai gaun pendek baru berwarna hijau dan kaos kaki panjang sampai lutut berwarna kuning. Ayahku tersenyum, sebab teringat kebohongan yang sulit dipahami antara seorang diplomat dengan diplomat lain pagi itu. Dan botol-botol narangka berdeting-deting beradu di keranjang kami. Di depan kami ada jembatan, melintasi sungai Kostan. Aku bergegas mendahului untuk pandangan pertamaku, yang ingin kunikmati sendirian saja, bahkan tanpa ayahku di sampingku. Sungai itu melengkung lenyap dari pandangan tidak jauh dari jembatan, dan persis di tempat sungai itu berbelok ada kastil kecil. Chateau Slavia seukuran villa dengan angsa-angsa berenang di bawah dinding-dindingnya, dan membersihkan diri di tepian. Sementara aku memerhatikan, seorang wanita bermantel biru membuka jendela di tingkat atas, mendorong daun jendelanya lebar-lebar, membuat kaca jendelanya yang diukir berkelap-kelip memantulkan sinar matahari, dan menggerak-gerakkan lapnya membersihkan jendela itu. Di bawah jembatan, pohon-pohon dedalu muda tumbuh berdekatan, membentuk rumpun dan burung layang-layang terbang menyambar datang dan pergi di antara akar-akarnya. Di taman kastil itu, kulihat ada bangku batu di bawah bayangan dinding kastil. Tidak terlalu dekat pada angsa-angsa itu, yang masih kutakuti sampai sekarang pun, meski usiaku sudah remaja. Dengan beberapa pohon dedalu di sekitarnya. Jas ayahku yang bersih akan aman di situ, dan ia mungkin akan duduk lebih lama dan mulai bercerita. Setiap kali aku meneliti surat-surat itu di apartemenku, kata ayahku, sambil membersihkan sisa-sisa salami dari tangannya dengan selai sapu tangan katun, sesuatu di luar masalah tragis hilangnya Rosie tidak henti-hentinya menggelitik pikiranku. Ketika selesai membaca surat yang menuturkan kejadian fatal yang dialami sahabatnya Hedges, selama beberapa saat aku terlalu terguncang untuk bisa berpikir jernih. Aku terperosok ke dunia yang sakit, dunia di balik dunia akademis yang aku kenal selama bertahun-tahun. Bayangan hikayat sejarah umum yang selama ini kuterima apa adanya. Berdasarkan pengalaman sejarahku, yang mati tetap mati, abad pertengahan menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang nyata, bukan yang gaib. Dracula adalah tokoh menarik legenda Eropa Timur yang dihidupkan kembali oleh film-film masa kecilku. Dan 1930 adalah 3 tahun sebelum Hitler merebut kekuasaan mutlak di Jerman. Teror yang pasti menyingkirkan semua kemungkinan lain. Karena itu aku mual selama sedetik dan merasa dirusak, marah pada pembimbingku yang lenyap, karena mewarisiku ilusi-ilusi yang sangat tidak menyenangkan ini. Lalu nada sesal dan halus dalam suratnya mengingatkanku lagi, dan aku dipenuhi penyesalan karena sempat terpikir mengabaikannya. Rosie sangat tergantung padaku, hanya padaku. Kalau menolak menyingkirkan keraguanku hanya karena ingin menonjolkan prinsip-prinsip ilmiah, aku pasti tak akan pernah melihatnya lagi. Dan ada lagi yang selalu terasa mengganggu.
Setelah otakku agak jernih, kusadari bahwa itu adalah ingatan tentang wanita muda di perpustakaan yang kutemui hanya beberapa jam lalu. Walaupun rasanya seperti sudah berhari-hari. Aku ingat minat luar biasa di matanya ketika ia mendengarkan penjelasanku mengenai surat-surat Rosi. Kerutan alis yang maskulin karena konsentrasi. Mengapa dia membaca tentang Dracula? Di mejaku pula, padahal banyak meja lain. Dan pada malam itu pula. Mengapa dia menyebut-nyebut Istanbul? Aku cukup terguncang oleh apa yang kubaca di surat Rosi sehingga kusingkirkan keraguanku lebih jauh lagi. Menolak kemungkinan kebetulan dan lebih condong ke sesuatu yang lebih kuat. Dan kenapa tidak? Kalau aku menerima satu kejadian gaib, aku harus menerima yang lain juga. Logis saja. Aku menghela napas dan kuambil surat terakhir Rosi. Setelah ini, aku tinggal meneliti dokumen-dokumen lain yang ada di dalam amplop itu. Kemudian semuanya tergantung padaku sendiri. Apapun arti kemunculan gadis itu, dan mungkin tidak berarti sesuatu yang luar biasa, kan? Aku belum punya waktu untuk mencari tahu siapa dia atau mengapa dia tertarik pada hal gaib yang sama. Rasanya aneh memikirkan diriku percaya pada hal-hal gaib. Tapi sebetulnya bukan pada hal-hal gaib itu aku tertarik. Aku hanya ingin menemukan Rosi. Surat terakhir beda dengan surat-surat lain. Ditulis tangan, di kertas bergaris gelap, dengan tinta berwarna gelap. Kubuka surat itu. 19 Agustus 1931. Penerusku yang baik dan tidak beruntung. Ya, aku tidak bisa berpura-pura kau bisa saja tidak ada di sana demi aku lagi. Di suatu tempat, menunggu untuk menyelamatkanku bila hidupku pada suatu hari berakhir. Dan karena aku punya informasi lagi untuk ditambahkan pada semua yang kuanggap telah kau baca dengan teliti. Aku merasa harus mengisi botol kecil pahit ini sampai penuh. Belajar sedikit itu berbahaya. Pepatah yang suka dikutip sahabatku Hedges. Tapi dia sudah tiada dan meninggal seakan akibat tanganku sendiri. Sama seperti kalau aku membuka pintu, menyerang dia, lalu berteriak minta tolong. Aku tidak melakukan itu tentu saja. Kalau kau mengabulkan permintaanku untuk membaca sampai sejauh ini, kau pasti tidak akan meragukan kata-kataku. Tapi aku akhirnya meragukan kekuatanku sendiri. Beberapa bulan lalu, dan itu karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kematian Hedges yang mengerikan dan membuatku sangat marah itu. Aku lari dari makamnya ke Amerika, hampir dalam artian harfiah. Lamaranku diterima, dan aku sudah mengepak barang-barangku pada hari aku pergi ke Dorset untuk mengunjungi tempat ia beristirahat dengan damai. Setelah aku berangkat ke Amerika, kupikir mengecewakan beberapa orang di Oxford dan membuat orang tuaku sangat sedih. Kudapati diriku di dunia baru yang lebih cerah, di mana masa kuliah, aku sudah ditunjuk untuk 3 term dan akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Mulai lebih cepat, dan para mahasiswanya mempunyai pandangan terbuka serta praktis yang tidak dikenal di Oxford. Dan bahkan dengan semua itu, aku masih belum bisa sepenuhnya memutuskan hubunganku dengan mayat hidup. Sebagai konsekuensinya, kelihatannya dia, makhluk itu, juga tidak bisa memutuskan hubungan denganku. Kau pasti ingat bahwa pada malam Hedges diserang, di luar dugaan, aku menemukan arti gambar cukilan kayu di halaman tengah buku jahat itu dan memastikan pada diriku sendiri bahwa kuburan terkutuk di peta yang kutemukan di Istanbul tersebut pasti kuburan Vlad Dracula. Aku mengucapkan pertanyaanku yang tersisa keras-keras. Jadi, di mana letak kuburannya? Sama seperti waktu aku mengucapkan pertanyaan keras-keras di tempat penyimpanan arsip di Istanbul. Memunculkan bagaikan sihir untuk kedua kalinya penampakan menyeramkan. Ia menyampaikan peringatannya padaku melalui pembunuhan sahabat karibku. Mungkin hanya ego abnormal yang akan mengadu dirinya sendiri melawan kekuatan alam, atau dalam hal ini tidak alamiah. Tapi aku bersumpah bahwa hukuman ini membuatku sangat marah, melebihi rasa takutku selama beberapa waktu, dan membuatku berjanji akan mengorek semua petunjuk yang bisa kuperoleh lalu. Bila kekuatanku memungkinkan, akan mengejar-mengejarku sampai ke sarangnya. Pikiran yang ganjil itu sudah menjadi sesuatu yang wajar bagiku, sewajar keinginanku menerbitkan artikelku yang berikutnya, atau keinginan memperoleh tempat yang permanen di universitas baru yang bersuasana riang yang berhasil merebut hatiku ini. Setelah aku mapan dalam rutinitas tugas-tugas akademis dan bersiap-siap pulang sebentar ke Inggris pada akhir semester untuk menjenguk orang tuaku, serta menyerahkan tesis doktoralku pada penerbit London yang semakin lama memperlakukanku semakin baik. Sekali lagi, aku mencari jejak Vlad Dracula, jejak sejarah atau jejak supernaturalnya, yang manapun ternyata nantinya.
Kelihatannya tugas berikutku adalah mempelajari lebih banyak lagi tentang buku tua aneh tersebut. Dari mana datangnya, siapa yang membuatnya, setua apa usianya. Kuberikan buku itu dengan enggan kuakui pada laboratorium Smithsonian. Mereka menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku dan samar-samar mengatakan konsultasi dengan mempunyai kemampuan lebih daripada mereka akan memerlukan biaya yang lebih besar. Tapi aku keras kepala dan bertekad tidak satu sen pun warisan yang kuterima dari kakekku atau tabunganku yang tidak seberapa di Oxford akan kupakai membeli baju atau makan atau bersenang-senang sementara Hengkis terbaring dengan dendam belum terbalas. Tapi syukurlah dengan damai. Dikuburnya di halaman gereja, yang seharusnya belum melihat peti mayatnya minimal 50 tahun lagi. Aku tidak takut lagi pada konsekuensinya, karena yang terburuk yang bisa kubayangkan sudah menimpa diriku. Dalam hal ini setidaknya kekuatan-kekuatan gelap itu salah perhitungan. Tapi bukan kebrutalan apa yang terjadi berikutnya yang mengubah pikiranku yang mengajarkan arti takut yang sebenarnya padaku, melainkan kebrilianannya. Di Smithsonian, bukuku ditangani bibliopilik bertubuh kecil bernama Howard Martin. Orang baik walaupun agak pendiam, yang menangani permintaanku dengan sepenuh hati seakan ia tahu seluruh cerita ini. Tidak, kurasa kalau dia tahu ceritanya, mungkin justru dia telah mengusirku keluar sejak kunjunganku yang pertama. Tapi tampaknya ia hanya melihat kecintaanku pada sejarah, bersimpati, dan mengerahkan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk menolongku. Yang terbaik dari dia memang sangat baik, sangat lengkap. Dan dia mengurus apa yang dikirimkan laboratorium padanya dengan perhatian yang luar biasa. Aku sangat terkesan, dan lebih terkesan lagi pada pengetahuannya yang sangat dalam mengenai teknik pembuatan buku di Eropa pada abad-abad sebelum dan sesudah Gutenberg. Ketika telah melakukan semua yang bisa dilakukannya, ia menulis padaku bahwa aku bisa memperoleh hasilnya, apa adanya, dan ia akan mengembalikan sendiri buku itu padaku. Seperti ketika aku memberikannya padanya, kalau aku tidak ingin buku itu dikirim ke utara. Aku naik kereta api ke selatan, berjalan-jalan dulu besok paginya, sebelum sampai di pintu kantornya 10 menit lebih awal dari waktu perjanjian kami. Jantungku berdebar dan mulutku terasa kering. Aku tidak sabar untuk memegang lagi buku itu dengan tanganku sendiri, dan mendengar apa yang dia temukan mengenai asal-usulnya. Mr. Martin membuka pintu dan mempersilahkan aku masuk sambil tersenyum kecil. "Senang sekali Anda bisa datang ke sini," katanya dengan aksen Amerika yang bagiku seolah suara yang paling enak didengar di dunia. Ketika kami duduk di kantornya yang dipenuhi berbagai jenis manuskrip, aku berhadapan dengannya langsung, merasa kaget melihat perubahan penampilannya. Aku pernah bertemu sebentar dengannya beberapa bulan lalu dan masih ingat wajahnya. Dan tak ada apapun dalam korespondensinya yang sangat rapi dan profesional denganku selama ini yang menunjukkan bahwa dia sakit. Sekarang wajahnya pucat, kurus dan cekung sehingga kulitnya tampak kelabu kekuningan. Bibirnya merah tua tidak wajar. Tubuhnya pun jauh lebih kurus hingga jasnya yang ketinggalan zaman tampak menggantung longgar dari pundaknya. Ia duduk agak membungkuk di depan, seakan rasa sakit atau lemah membuatnya tidak mampu duduk tegak. Seolah kehidupan tersedot kering dari tubuhnya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku terlalu terburu-buru saat pertama kali bertemu dengannya. Dan hubungan kami lewat surat dengan orang ini membuatku lebih mencermati sosoknya saat ini, atau lebih penuh perhatian padanya. Tapi aku tidak bisa mengusir perasaan bahwa kondisinya memang rusak hanya dalam waktu singkat. Kuyakinkan diriku bahwa dia mungkin memang punya penyakit degeneratif, atau kanker yang berkembang cepat, atau sejenis itu. Tentu saja etika mencegahku menanyakan hal-hal yang sangat pribadi seperti itu. "Nah, Dr. Rossi," katanya dengan gaya Amerikanya, "aku tidak yakin Anda menyadari betapa bernilainya benda kecil yang Anda miliki ini." "Bernilai? Tidak mungkin dia bisa tahu nilai buku itu bagiku, bahkan dengan semua analisis kimia di dunia ini. Buku itu kunci usahaku untuk membalas dendam." "Iya, ini contoh langka hasil cetakan abad pertengahan Eropa Tengah. Sangat menarik dan luar biasa. Dan aku cukup puas dengan hasil analisisnya bahwa buku ini kemungkinan besar dicetak sekitar tahun 1512. Mungkin di Buda atau Wallachia. Perkiraan tanggal itu cukup pasti menempatkannya setelah Cornelius Santo Lucas, tapi sebelum perjanjian baru Hongaria pada tahun 1520. Yang mungkin akan punya pengaruh pada buku itu kalau dia dicetak setelah perjanjian itu ada." Ia menggeser duduknya di kursinya yang sudah agak reot.
Bahkan ada kemungkinan cukilan kayu di buku Anda ini justru berpengaruh pada perjanjian baru 1520 yang memiliki gambar yang mirip, setan bersayap, tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Lagi pula, itu pengaruh yang aneh kan? Bayangkan, kitab suci diberi dekorasi dengan ilustrasi meniru sesuatu yang menyeramkan seperti ini. Menyeramkan, aku senang mendengar suara mengutuk dari bibir orang lain. Tentu, Anda menceritakan legenda Dracula padaku. Anda pikir aku berhenti saja di situ? Nada bicara Mr. Martin datar dan cerah, sangat Amerika, sehingga aku perlu beberapa saat untuk bereaksi. Tidak pernah aku mendengar nada jahat sedalam itu dalam suara yang sewajar itu. Kutatap dia heran, tapi nada itu telah berlalu dan wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Ia melihat-lihat setumpuk kertas yang diambilnya dari map. Ini hasil pengujian kami, katanya. Aku sudah membuat salinannya untuk Anda, beserta penjelasanku, dan kurasa Anda akan tertarik membacanya. Isinya tidak banyak berbeda dengan apa yang baru saja kuberitahukan. Oh, ada 2 fakta tambahan yang menarik. Dari analisis kimia, kelihatannya buku ini pernah disimpan, mungkin untuk waktu yang panjang, di tempat yang udaranya mengandung banyak debu bebatuan, dan itu terjadi sebelum tahun 1700. Lalu, bagian belakang buku itu ternoda air garam, mungkin akibat perjalanan laut. Ada kemungkinan di Laut Hitam, kalau perkiraan kita mengenai lokasi pembuatan buku ini benar. Tapi tentu saja masih banyak kemungkinan lain. Aku khawatir hanya sampai sejauh itu kami dapat membantu pencarian Anda. Tidakkah Anda bilang Anda sedang menulis sejarah abad pertengahan Eropa? Ia mendongak dan memberiku senyum ramahnya yang wajar. Terlihat aneh di wajah yang kurus pucat cekung itu. Aku menangkap 2 hal sekaligus yang membuat usum-usumku terasa membeku. Yang pertama adalah, aku tidak pernah menceritakan padanya sedikit pun tentang menulis sejarah Eropa abad pertengahan. Yang kukatakan adalah aku ingin mendapat informasi mengenai buku itu untuk membantuku melengkapi bibliografi yang berhubungan dengan kehidupan Vlad si penyula, yang dikenal dalam legenda sebagai Dracula. Howard Martin orang yang teliti dalam bidang kuratornya, seperti aku dalam bidang akademisku. Dan dia tidak akan melakukan kesalahan semacam itu tanpa sengaja. Aku telah memperoleh kesan bahwa ingatannya hampir fotografis mengenai detail, sesuatu yang kusadari dan kukagumi setiap kali bertemu orang-orang seperti itu. Hal kedua yang kutangkap saat itu adalah bahwa, mungkin karena penyakit yang dideritanya, orang Malang, aku hampir-hampir menyebutnya begitu dalam hati. Bibirnya tampak rusak dan lembek ketika ia tersenyum dan gigi tarik atasnya menonjol sehingga membuat wajahnya tidak enak dipandang. Aku ingat betul birokrat di Istanbul itu, walaupun tidak ada apa-apa di leher Howard Martin sejauh yang bisa kulihat. Aku baru saja berhasil mengendalikan gemetarku dan mengambil buku dan catatan-catatan dari tangannya ketika ia bicara lagi. Peta itu, omong-omong, luar biasa. Peta, aku membeku. Hanya 1 peta yang ku tahu. 3 sebetulnya dengan skala yang bertahap. Ada hubungannya dengan urusan ini, dan aku sangat yakin sama sekali tidak pernah menyebut-nyebut peta itu sedikit pun. Apakah Anda sendiri yang membuat sketsanya? Peta itu jelas belum tua, tapi aku tidak akan bilang Anda seniman, dan jelas bukan tipe abnormal, kalau Anda tidak keberatan aku bilang begitu. Ku tatap dia. Aku tak bisa menguraikan kata-katanya, dan takut membuka sesuatu kalau bertanya apa yang dimaksudkannya. Apakah aku tak sengaja menaruh salah satu sketsaku di dalam buku itu? Bodoh sekali kalau itu sampai terjadi. Tapi aku yakin telah memeriksa buku tersebut baik-baik untuk memastikan tak ada kertas-kertasku yang terbawa sebelum ku berikan buku itu padanya. Sudah kutaruh lagi di dalam buku itu, jadi ada di situ sekarang, katanya menenangkan. Nah, Dr. Lesi, aku bisa mengantar Anda ke bagian akunting kami kalau Anda mau. Atau aku bisa mengatur supaya mereka mengirim tagihannya ke rumah Anda. Ia membukakan pintu untukku dan memberi senyuman profesionalnya lagi. Aku masih bisa mengendalikan diri untuk tidak mencari-cari di antara halaman-halaman buku itu di depan dia. Dan kulihat di bawah cahaya koridor bahwa aku pasti tadi hanya menghayalkan senyuman Martin yang aneh. Dan mungkin bahkan juga penyakitnya. Dia sekarang berkulit normal, agak bungkuk akibat puluhan tahun bekerja di antara lembaran-lembaran kertas tua. Itu saja. Ia berdiri di depan pintu dan mengulurkan tangan dengan kelapangan hati orang Washington. Dan kujabat tangannya sambil bergumam agar dia mengirim tagihannya ke alamatku di universitas. Aku berjalan pergi dari pintu dengan sikap hati-hati, lalu keluar dari kastil merah besar tempat dia dan kolega-koleganya bekerja. Di udara terbuka di mall,
Aku berjalan menyeberangi lapangan rumput hijau ke bangku dan duduk di sana, mencoba merasa dan menampakkan sikap tidak peduli. Buku itu langsung terbuka di tanganku, dengan kepatuhan jahatnya yang biasa. Dan aku mencari-cari tanpa hasil selain lembaran lepas atau sesuatu yang akan mengejutkanku di sana. Hanya setelah membalik setiap halaman satu persatu barulah kutemukan. Jiplakan persis menggunakan kertas karbon. Seakan seseorang menggunakan petaku yang nomor 3, yang paling rinci, dan menjiplak seluruh garis dan titik yang ada di situ. Nama-nama tempat dalam dialek Slavia persis seperti yang tertulis di petaku. Desa Pencuri Babi, Lembah 8 Ek. Dari semua itu, hanya satu detail yang berbeda dengan petaku. Di bawah kuburan terkutuk ada tulisan dalam huruf Latin yang menggunakan tinta yang tampaknya sama dengan tulisan-tulisan lain. Di atas tanda lokasi kuburan itu, ditulis melengkung mengitarinya seakan untuk menekankan hubungannya dengan titik tersebut. Kubaca tulisan, Bartolomeo Rossi. Pembaca, juluki aku pengecut kalau kau ingin. Tapi aku langsung berhenti sejak saat itu. Aku profesor muda dan tinggal di Cambridge, Massachusetts. Tempat aku mengajar, makan malam di restoran dengan teman-teman baruku, dan seminggu sekali menulis surat kepada orang tuaku yang sudah tua. Aku tidak membawa-bawa bawang putih, atau salib, atau membuat tanda salib di dada setiap kali mendengar langkah kaki di koridor. Aku punya perlindungan yang lebih baik daripada itu semua. Aku berhenti menggali di simpang menakutkan dalam sejarah itu. Sesuatu pasti merasa puas melihat aku berhenti menyelidik, karena aku tidak lagi diganggu tragedi-tragedi. Sekarang, kalau kau sendiri yang harus memilih antara kewarasan, kehidupan yang normal, atau ketidakstabilan yang sesungguhnya, yang mana yang akan kau pilih? Sebagai jalan hidup yang benar bagi akademisi dalam kesehariannya. Aku tahu Hedges tak akan memintaku terjun ke kegelapan. Tapi, kalau kau membaca ini, artinya kejahatan itu akhirnya telah datang padaku. Kau pun harus memilih. Aku telah memberikan padamu semua yang kau ketahui mengenai kengerian ini. Setelah mengetahui kisahku, bisakah kau menolak menolongku? Aku yang berduka, Bartolomeo Rossi. Bayang-bayang di bawah pohon telah memanjang, dan ayahku menendang sebiji kastanya dengan sepatunya. Aku punya perasaan kalau ayahku orang yang lebih kasar, ia pasti meludah ke tanah saat itu, untuk membuang rasa ngeri di mulutnya. Tapi ia hanya menelan dan berusaha tersenyum. Ya Tuhan, bicara apa kita ini? Betapa suramnya kita siang ini. Ia mencoba tersenyum, tapi pandangannya padaku menunjukkan kekhawatiran. Seakan setiap waktu suatu bayangan hitam bisa turun menyelimutiku, terutama aku, dan melenyapkan diriku tanpa peringatan dari tempat ini. Kulepas genggaman jari-jariku yang dingin dari pinggiran bangku dan mencoba berhati ringan juga. Sejak kapan berhati ringan membutuhkan usaha begini sulit? Aku bertanya-tanya, tapi sudah terlambat. Kulakukan apa yang ingin dia lakukan, mengalihkan perhatiannya seperti barusan dia berusaha mengalihkan perhatianku. Menggunakan taktik seakan agak marah. Tidak terlalu banyak karena ia akan curiga. Aku sudah lapar lagi. Ia tersenyum agak lebih wajar, dan sepatunya menjejak tanah saat ia mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri dari bangku. Lalu memasukkan botol-botol narangka kosong serta sisa-sisa piknik kami ke tas. Aku ikut membantu dengan senang hati, lega karena ini berarti kami akan berjalan kembali ke kota, bukannya melihat-lihat kastil itu. Aku memandang bagian depan kastil tersebut satu kali, di dekat akhir cerita, dan melihat jendela tingkat atas tadi. Tempat sosok gelap dan berwibawa menggantikan wanita tua tukang bersih-bersih. Aku bicara, cepat, tidak peduli tentang apa, selama ayahku tidak melihat sosok itu. Takkan ada konfrontasi. Kami berdua mungkin akan selamat.